Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur kabeh. Ing wektu iki aku bakal nyeritakake sawijining cerita horor sing judule Siapapun yang menolak jadi tumbal akan dikorbankan oleh tetangganya sendiri. Penasaran piye ceritane? Ayo langsung wae tak wiwiti ceritane. Malam itu, aku baru saja turun dari bus kecil di sebuah terminal tua di kaki Gunung Merapi. Udara dingin menusuk kulit, padahal jam masih menunjukkan pukul 8 malam. Aku datang seorang diri, membawa ransel dan sedikit perbekalan. Niatku sederhana, ingin menenangkan diri setelah penat bekerja di kota. Katanya, ada jalur pendakian sepi di sisi timur Merapi, jarang diketahui orang. Itulah yang menarik perhatianku. Namun, sejak awal suasana sudah terasa janggal. Terminal itu nyaris kosong. Hanya ada beberapa pedagang kopi yang menatapku seakan heran. Aku sempat bertanya tentang jalur menuju base camp, tapi jawaban mereka aneh. Ada yang bilang jalan itu sudah ditutup, ada juga yang hanya geleng-geleng kepala tanpa menjawab. Seorang bapak tua dengan topi lusuh sempat berbisik lirih. "Nak, kalau jalan malam-malam ke sana, jangan berhenti kalau dipanggil orang ya. Terus aja jalan, jangan nengok." Aku mengerenyit, mengira itu hanya nasihat khas orang desa. Aku tersenyum dan mengangguk, lalu melanjutkan perjalanan. Jalan setapak menuju lereng dipenuhi kabut tipis, sementara hutan di kiri kanan gelap pekat. Suara binatang malam sesekali terdengar, tapi rasanya berbeda, seperti terlalu dekat, seolah mengintai. Aku berjalan dengan senter kecil, menahan rasa merinding yang mulai muncul. Sekitar 1 jam berjalan, aku justru menemukan sesuatu yang tak kuduga. Dari balik pepohonan, tampak cahaya terang berwarna kuning keemasan. Aku kira itu rumah warga biasa, tapi makin kudekati, cahaya itu makin kuat, seperti dari puluhan lampu modern. Hatiku ragu, tapi langkahku terus maju. Akhirnya, aku sampai di sebuah kampung. Tapi kampung ini berbeda. Rumah-rumahnya besar, berdinding tembok rapi, sebagian bahkan bertingkat 2. Halaman mereka dipenuhi mobil mewah yang tak masuk akal jika benar ini kampung terpencil di lereng Merapi. Jalan-jalannya bersih, bahkan ada lampu jalan berdiri tegak seperti di kota. Aku tertegun, hampir tak percaya dengan apa yang kulihat. Bagaimana mungkin ada kampung sekaya ini di tengah hutan gunung? Tak lama, seorang pria paruh baya menghampiriku. Pakaiannya rapi, mengenakan batik, wajahnya ramah. "Loh, Mas, kok bisa sampai sini? Jarang ada orang luar lewat," katanya sambil tersenyum. Aku gugup, tapi mencoba membalas dengan sopan. Saya tadi niatnya mau cari base camp pendakian, Pak. Malah sampai sini. Kampung apa ini ya?" Pria itu tertawa kecil, lalu menepuk bahuku. "Wah, Mas beruntung. Sudah lama sekali tidak ada tamu dari luar. Mari, ikut saya. Nanti dijamu warga sini." Tanpa sempat menolak, aku digiring masuk ke sebuah rumah besar. Di dalamnya, suasana mewah sekali. Perabotan kayu jati mengkilap, lampu kristal bergantung, dan aroma masakan wangi tercium. Beberapa orang duduk sambil tertawa, menatapku seakan aku tamu istimewa. Perlahan, rasa heranku berubah jadi was-was. Dari cara mereka menatapku, ada sesuatu yang tak wajar. Mereka terlalu ramah, terlalu hangat, seperti menyembunyikan sesuatu di balik senyuman. Aku mencoba mengusir rasa curiga. Mungkin memang kampung ini kaya karena usaha atau warisan, tapi batinku gelisah. Apalagi saat seorang anak kecil berlari di ruang tamu, berpakaian serba putih, lalu menatapku sekilas. Matanya hitam legam, tanpa bola mata. Aku terdiam. Sejugur tubuhku merinding. Malam itu aku akhirnya menerima tawaran untuk menginap. Rumah yang kutempati begitu megah. Padahal di luar sana hanya ada hutan dan jalan setapak penuh kabut. Pemilik rumah, pria paruh baya yang memperkenalkannya namanya sebagai Pak Seno, begitu antusias menyambutku. Ia menyiapkan kamar lengkap dengan ranjang empuk, spray bersih,
bahkan kamar mandi dengan air panas. Hal yang sama sekali tak terbayang ada di sebuah kampung di lereng gunung. Mas istirahat dulu, besok kebetulan ada acara besar, perayaan tahunan kampung ini. Mas bisa lihat sendiri bagaimana warga sini bersyukur, kata Pak Seno sambil tersenyum ramah. Aku hanya mengangguk, meski hatiku masih diliputi rasa heran. Setelah mandi dan berbaring di kasur empuk, mataku sulit terpejam. Aku memandangi langit-langit kamar. Sesekali terdengar suara-suara aneh di luar jendela, seperti bisikan atau mungkin nyanyian lirih. Aku memberanikan diri mengintip, dan yang kulihat membuat bulu kuduku berdiri. Beberapa warga berjalan beriringan menuju arah hutan, membawa lentera. Wajah mereka tampak serius. Di barisan belakang, aku kembali melihat anak kecil berpakaian putih dengan mata hitam legam berjalan di antara orang dewasa seolah bukan sesuatu yang aneh. Aku buru-buru menutup gorden. Jantungku berdegup kencang. Mungkin aku hanya kecapean. Pikirku mencoba menenangkan diri. Namun, rasa takut itu membuatku tidak bisa tidur hingga fajar tiba. Keesokan harinya, suasana kampung benar-benar berbeda. Semua rumah dihiasi janur kuning, gapura dipasangi kain merah, dan bau dupa tercium di udara. Warga sibuk menyiapkan makanan dalam jumlah besar, mulai dari tumpeng, daging kambing, hingga aneka lauk yang melimpah. Aku ikut membantu sebisanya, meski lebih sering tertegun melihat betapa mewahnya hidangan mereka. Saat sore menjelang, lapangan di tengah kampung mulai dipenuhi orang. Kursi-kursi ditata rapi, panggung kecil berdiri dengan hiasan kain hitam dan emas. Aku duduk di antara warga lain, mencoba mengikuti suasana. Namun semakin lama, aku merasakan aura aneh menyelimuti acara itu. Seorang sesepuh dengan jubah hitam naik ke panggung. Wajahnya keriput, namun matanya tajam berkilat. Ia mengangkat tangan dan semua warga mendadak hening. Lalu terdengar suara gong bertalu-talu, diiringi tabuhan gamelan yang ritmenya semakin cepat, semakin mencekam. Saudara-saudaraku, suara sesepuh itu berat dan bergema. Kita bersyukur atas limpahan rezeki. Malam ini, kita rayakan bersama. Tapi ingat, kekayaan ini bukan tanpa harga. Semua warga menunduk lalu menjawab serempak. Kami tahu, kami rela. Aku merinding mendengarnya. Apa maksud mereka? Harga apa yang dimaksud? Lalu pesta pun mulai dimulai. Tari-tarian tradisional ditampilkan, makanan dibagikan, semua orang tertawa dan bersuka cita. Namun di tengah-tengah keramaian, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Anak kecil berpakaian putih itu duduk di kursi depan, sendirian, menatapku tanpa berkedip. Senyumnya tipis, namun matanya, hitam pekat itu seperti menelanku bulat-bulat. Aku mencoba mengalihkan pandangan, pura-pura menikmati makanan. Tapi setiap kali aku melirik, anak itu masih menatapku, seolah aku adalah bagian dari sesuatu yang belum ku mengerti. Malam semakin larut, pesta kian meriah. Beberapa warga mulai menari seperti kerasukan, mulut mereka berkomat-kamit melafalkan sesuatu yang tak ku mengerti. Sesepuh kampung kembali naik ke panggung, lalu dengan suara lantang berkata, "Tumbal sudah dipilih, malam ini kita bayar lunas." Warga bersorak, sementara jantungku berdegup makin kencang. Aku merasa sesuatu yang buruk sedang terjadi, dan entah kenapa, firasatku mengatakan, aku bisa saja menjadi bagian dari tumbal itu. Saat gong dipukul 3 kali, suasana pesta mendadak berubah. Tawa warga berhenti, musik gamelan perlahan memudar, digantikan oleh suara kentongan yang dipukul pelan. Ritmenya lambat tapi menegangkan. Semua orang berbalik menghadap panggung, menunggu dengan wajah serius. Dari belakang panggung, seorang pemuda-muda dibawa oleh beberapa warga. Tubuhnya diikat dengan kain merah, wajahnya pucat pasi, matanya sembab karena menangis. Ia berteriak, merontah, memohon ampun, tapi tak ada seorang pun yang menolong. Bahkan, keluarganya sendiri hanya menunduk, seolah sudah pasrah. "Dia sudah dipilih," ucap sesepuh itu dengan lantang. "Gunung meminta,
Anak cucu kita aman, hasil bumi tetap melimpah, kekayaan terus mengalir. Jangan ada yang melawan." Warga serempak mengangguk, lalu berbisik pelan seperti melantunkan doa atau mantra. Aku menelan ludah, tak percaya dengan apa yang kulihat. Jadi inilah harga dari semua kemewahan yang kulihat sejak pertama kali menginjakkan kaki di kampung ini. Tumbal manusia. Aku ingin berdiri, ingin menghentikan mereka. Tapi tubuhku seolah membeku. Suasana itu begitu kuat, membuat kakiku kaku, suaraku tercekat di tenggorokan. Yang bisa kulakukan hanya menatap dengan mata membelalak. Sesaat kemudian, anak kecil berpakaian putih itu bangkit dari kursinya. Ia berjalan pelan ke tengah panggung, langkahnya tenang, wajahnya pucat, senyumnya tipis dan mengerikan. Semua warga menunduk hormat saat ia lewat, bahkan sesepuh pun merunduk rendah di hadapannya. Anak itu berhenti di depan pemuda yang terikat. Dengan suara lirih, ia berkata, "Gunung lapar, malam ini harus makan." Tiba-tiba, tanah di bawah panggung bergetar. Dari arah hutan, suara gaung aneh terdengar seperti raungan binatang besar bercampur angin kencang. Api dari obor di sekeliling lapangan berkobar lebih tinggi, dan bau belerang menusuk hidung. Dari balik kegelapan, muncul sosok tinggi besar, hitam legam, matanya menyala merah, tubuhnya menyerupai manusia, tapi dengan kepala menyerupai tengkorak kerbau. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Aku menahan nafas, tubuhku gemetar hebat. Sosok itu menunduk di hadapan anak kecil putih, seolah tunduk pada perintahnya. Anak itu mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arah pemuda yang terikat. Warga bersorak lirih, seolah lega. Sosok hitam itu mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap, tubuh pemuda itu lenyap di telan kegelapan. Tidak ada darah, tidak ada teriakan panjang, hanya suara lirih terakhir yang terputus tiba-tiba. Hening. Semua warga menunduk, lalu bertepuk tangan perlahan, seakan ritual itu hanyalah bagian dari perayaan biasa. Aku hampir muntah melihatnya. Namun, sebelum aku bisa berlari meninggalkan tempat itu, aku mendengar suara lirih di dekat telingaku. "Kamu tidak seharusnya ada di sini." Aku menoleh cepat, dan yang kulihat membuatku semakin syok. Di antara kerumunan warga, aku melihat wajah yang sangat kukenal, Dani, teman lamaku yang pertama kali menceritakan tentang kampung ini. Tapi wajahnya bukan wajah Dani yang biasa. Matanya merah, kulitnya pucat, senyumnya aneh. Ia menatapku lama, lalu berbisik, "Aku sudah jadi bagian dari mereka. Kau juga akan segera ikut." Aku terpaku melihat Dani yang berdiri di antara kerumunan. Wajahnya pucat, matanya merah, dan senyumannya kaku, seperti bukan lagi manusia yang kukenal. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokanku. Jantungku berdetak tak beraturan, keringat dingin membasahi leherku. "Dani, ini kamu kan?" tanyaku dengan suara bergetar. Ia hanya tertawa pelan. Suaranya datar dan menyeramkan. "Aku sudah dipilih. Aku sudah jadi bagian dari kampung ini. Kau tak bisa pergi lagi. Kau juga akan dipanggil." Aku mundur selangkah, tapi tanpa kusadari, semua mata warga kini tertuju padaku. Tatapan mereka kosong. Wajah mereka pucat, seolah-olah hanya ada satu perasaan yang mereka bawa. Keseragaman tanpa jiwa. Anak kecil berpakaian putih itu masih berdiri di panggung, menatapku dengan mata hitamnya yang pekat lalu tersenyum. "Tumbal berikutnya sudah datang sendiri," katanya lirih, tapi entah bagaimana suaranya bergema memenuhi lapangan. Kerumunan langsung bergemuruh, dan beberapa orang berdiri, mulai melangkah ke arahku. Aku panik, tubuhku kaku, tapi akhirnya aku memaksa kakiku bergerak. Aku berlari sekuat tenaga, menerobos kerumunan. Suara teriakan dan tawa menggema di belakangku, seakan mereka semua sedang menikmati permainan berburu. Aku berlari keluar lapangan,
melewati rumah-rumah besar dengan lampu terang, melewati jalan yang tadi siang terlihat indah. Tapi malam ini semuanya berubah. Jalan-jalan itu seolah memanjang tanpa ujung. Rumah-rumah berulang seperti bayangan, dan setiap kali aku berbelok, aku kembali lagi ke tempat yang sama. Aku terjebak. Kampung ini tidak nyata, pikirku panik. Nafasku semakin sesak, kakiku gemetar, tapi aku terus berlari. Sesekali aku melihat bayangan anak kecil putih itu muncul di ujung jalan, berdiri diam, hanya menatapku. Semakin aku mencoba menjauh, semakin sering bayangan itu muncul. Di kejauhan, aku melihat cahaya obor bergerak mendekat. Iringan warga kembali berjalan ke arah hutan, kali ini sambil membawa tandu kosong. Dan di atas tandu itu, aku melihat kain putih terbentang, seolah menunggu seseorang untuk dibaringkan. Hatiku langsung tercekak, tandu itu untukku. Aku berbalik arah, berlari ke sisi lain. Tapi yang kutemui hanya hutan lebat, gelap, pekat, tanpa jalan setapak yang jelas. Aku nekat masuk, berharap bisa kabur. Namun semakin jauh aku melangkah, semakin aneh suasananya. Pohon-pohon berdesis seperti berbisik, angin bertiup membawa bau belerang, dan suara gamelan samar-samar kembali terdengar seolah membuntukiku. Aku hampir putus asa, sampai tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara azan. Suaranya lantang, jernih dan menggetarkan dada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekejap, semua suara gamelan berhenti. Tawa warga menghilang. Bayangan anak kecil itu lenyap. Angin berhenti bertiup dan hutan mendadak hening. Aku berhenti berlari, terengah-engah, lalu menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada lagi yang mengejarku. Aku berdiri terpaku, tubuhku masih gemetar. Suara azan itu seperti datang dari desa lain yang jauh, tapi cukup kuat untuk membuat kampung ini kehilangan cengkramannya. Aku jatuh berduduk, air mata mengalir tanpa sadar. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, aku merasa ada sedikit harapan. Namun saat aku berdiri dan mencoba melangkah keluar, aku mendengar suara kecil, lirih, persis di telingaku. Kau memang bisa lari malam ini, tapi kau akan kembali. Semua yang sudah melihat kampung ini tidak pernah benar-benar pergi. Aku menoleh cepat. Anak kecil berpakaian putih itu berdiri beberapa meter di belakangku. Matanya hitam pekat, wajahnya tersenyum lebar. Aku menjerit sekuat tenaga, lalu berlari tanpa menoleh lagi. Berharap jalan setapak itu benar-benar membawaku keluar dari neraka yang disebut kampung kaya di lereng Merapi ini. Aku tidak tahu berapa lama aku berlari malam itu. Nafasku tersengal, dadaku terasa seperti terbakar, kakiku kaku, hampir tak sanggup melangkah. Tapi dorongan untuk menjauh dari kampung itu lebih kuat dari rasa sakit yang kurasakan. Aku berlari tanpa arah, hanya mengikuti jalan setapak samar yang sesekali tampak diterangi cahaya bulan. Entah berapa lama, akhirnya aku melihat sinar lampu kecil di kejauhan. Aku semakin mempercepat langkah hingga aku benar-benar keluar ke sebuah jalan desa yang terasa lebih nyata. Jalanan tanah dengan beberapa rumah sederhana di kiri kanan, jauh berbeda dengan rumah-rumah mewah di kampung yang kutinggalkan. Beberapa orang desa mendekat dengan wajah terkejut melihatku yang kusut, lusuh, dan hampir pingsan. "Mas, sampean dari mana? Kok bisa malam-malam lari dari arah hutan?" tanya seorang lelaki tua dengan wajah penuh tanda tanya. Aku mencoba menjawab, tapi suaraku parau. Kampung di hutan. Rumahnya besar-besar. Ada pesta." Orang-orang saling pandang, lalu wajah mereka berubah serius. Lelaki tua itu menepuk pundakku pelan. "Mas, sebaiknya jangan cerita sembarangan. Di sana tidak ada kampung. Yang sampean lihat bukan dunia kita." Aku tercekak, tubuhku gemetar lagi. Aku ingin meyakinkan mereka, ingin menjelaskan detil yang kulihat. Tapi dari tatapan mereka, aku tahu tidak ada gunanya. Mereka tahu sesuatu, tapi memilih untuk diam. Malam itu aku ditampung di rumah salah satu warga. Mereka memberiku makanan sederhana dan tempat tidur di balai bambu. Meski tubuhku lelah, mataku tak bisa terpejam. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, bayangan anak kecil berpakaian putih itu muncul. Senyumnya yang lebar, matanya yang hitam pekat, suaranya yang lirih.
kau akan kembali. Aku terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat dingin. Suara itu masih terngiang jelas di kepalaku. Keesokan paginya, aku memutuskan kembali ke kota. Aku mencari Dani, berharap ia sudah kembali lebih dulu. Tapi kabar yang kudapatkan justru membuat darahku membeku. Dani menghilang. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Bahkan keluarganya sudah beberapa kali melapor ke pihak berwenang, tapi tak ada hasil. Aku merasa bersalah. Dialah yang pertama kali menceritakan tentang kampung itu, dialah yang menuntunku ke jalan berbahaya ini. Tapi kini, Dani lenyap dan aku yang selamat. Atau mungkin aku tidak sepenuhnya selamat. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berat. Aku berusaha kembali ke kehidupanku yang normal, tapi tidak pernah benar-benar bisa. Malam-malamku dipenuhi mimpi buruk. Kadang aku terbangun karena mendengar suara gamelan samar-samar dari kejauhan. Kadang aku mencium bau belerang yang menusuk hidung, padahal aku jauh dari Merapi. Yang paling parah adalah ketika suatu malam, aku melihat siluet kecil di sudut kamarku. Seorang anak berpakaian putih berdiri diam, menatapku dengan mata hitamnya. Saat aku menyalakan lampu, sosok itu lenyap, meninggalkan dingin yang menusuk tulang. Aku mulai bertanya pada orang tua di sekitar lereng Merapi. Sebagian hanya menggeleng, sebagian lagi berkata pelan. Ada kampung kaya mendadak di gunung, tapi itu bukan kampung manusia. Itu kampung gaib. Rumahnya megah, warganya makmur, tapi semua itu dari perjanjian dengan penunggu gunung. Setiap bulannya, tumbal manusia harus diberikan. Siapapun yang melihat kampung itu, lambat laun akan terseret jadi bagian darinya. Ucapan itu membuatku semakin takut. Aku mulai merasa waktuku tinggal menghitung hari. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar yang membuat bulu kuduku berdiri. Seorang kelompok pendaki jalur utara Merapi melaporkan bahwa mereka melihat sebuah kampung besar, indah, dengan jalan beraspal mulus dan rumah-rumah mewah. Mereka bahkan sempat mampir sebentar karena ditawari makanan oleh seorang warga. Tapi ketika keesokan harinya mereka mencoba mencari lagi, kampung itu tidak ada. Hanya hutan lebat yang tertutup kabut. Mendengar kabar itu, tubuhku gemetar hebat. Aku tahu betul kampung yang mereka maksud. Kampung tumbal itu masih ada, masih menunggu dan masih menagih nyawa. Dan malam ini, ketika aku menulis kembali kisah ini, aku kembali mendengar suara itu. Suara gamelan samar-samar dari luar jendela, disusul suara tawa kecil. Aku tahu, cepat atau lambat, aku akan dipanggil kembali ke kampung itu. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.